Begu Ganjang. Begu Ganjang diartikan untuk sebuah sosok yang perawakannya tinggi besar, hitam dan wujudnya pun tak kelihatan. Begu Ganjang. Roh panjang dalam kepercayaan masyarakat Batak adalah salah satu jenis roh jahat. Dalam masyarakat Batak, Begu Ganjang digambarkan sebagai roh yang paling ganas karena bertugas untuk mencelakakan orang lain dan menyisakan bekas biru di kerongkongan korbannya. Masyarakat Batak Karo juga menyebut Begu Ganjang sebagai Begu Jinujung, yaitu roh yang harus diberikan sajian darah ayam merah oleh pemiliknya. Dalam budaya Batak, Begu Ganjang adalah sejenis makhluk gaib yang awalnya berasal dari makhluk hidup atau lokasi tertentu. Manusia yang hidup memiliki dua jenis zat, yakni fisik, jasad atau yang disebut pamatang, dan roh atau yang disebut tondi. Ketika manusia mati maka arwahnya dipercayai berubah menjadi begu. Begu ini akan pergi menuju suatu tempat yang disebut Parbeguan, yakni suatu tempat gaib di mana berkumpul begu-begu orang yang sudah mati sebelumnya. Roh akan terpisah dari jasad. Jika laki-laki yang mati, tondinya akan tetap berada di sekitar jasadnya sampai 11 hari. Jika perempuan 9 hari, tondinya masih tetap berada di sekitar jasad. Hal ini juga memperkuat ungkapan Batak yang menyebutkan bahwa lebih kuat jiwa laki-laki daripada perempuan. Ungkap Ketua Program Studi Antropologi FISIP Universitas Sumatera Utara, USU. Hal itu juga yang menjadi alasan bagi sebagian masyarakat Batak II untuk menjaga kuburan orang yang baru dikuburkan. Begu-begu ini juga hidup sebagaimana manusia layaknya. Mereka juga memiliki strata. Begu dari orang yang meninggal semasa hidupnya baik, keturunannya tetap menghormatinya. Begunya bisa berubah menjadi sumangot dan selanjutnya jadi sahala. Berikut ulasannya. Homang. Pertama, ada hantu bernama Homang. Homang merupakan salah satu hantu yang paling menakutkan di tanah Batak. Sigulambak. Selanjutnya ada Sigulambak. Sigulambak digambarkan menyerupai hewan seperti kia. Setiap daerah di Indonesia pastinya memiliki beragam cerita mistis. Salah satu cerita itu masih ditemui di Sumatera Utara, Sumut. Di sini ada sosok misterius yang sebagian masyarakat masih mempercayainya. Sosok itu bernama Begu Ganjang. Sosok ini masih hidup dalam kepercayaan sebagian masyarakat, khususnya di daerah-daerah pelosok Sumut. Keberadaan makhluk yang tak terlihat ini pun kerap dibahas masyarakat. Antropolog Sumut, Dr. Irfan Simatupang menjelaskan soal sosok Begu Ganjang. Bermacam kepercayaan hidup di masyarakat, khususnya masyarakat Batak terkait Begu Ganjang. Namun, semuanya mengarah pada sesuatu yang negatif. Begu dalam budaya Batak adalah sejenis makhluk gaib yang awalnya berasal dari makhluk hidup atau lokasi tertentu. Manusia yang hidup memiliki dua zat, yaitu fisik, jasad atau yang disebut pamatang, dan ruh atau yang disebut tondi. Ketika manusia mati maka tondinya dipercayai berubah menjadi begu. Begu ini akan pergi menuju suatu tempat yang disebut Parbeguan, yakni suatu tempat gaib di mana berkumpulnya begu-begu orang yang sudah mati sebelumnya. Ruh akan terpisah dari jasad. Jika laki-laki yang mati, tondinya akan tetap berada di sekitar jasadnya sampai 11 hari. Jika perempuan 9 hari, tondinya masih tetap berada di sekitar jasad. Hal ini juga memperkuat ungkapan Batak yang menyebutkan bahwa lebih kuat jiwa laki daripada perempuan. Ungkap Ketua Program Studi Antropologi FISIP Universitas Sumatera Utara, USU. Hal itu juga menjadi alasan bagi sebagian masyarakat Batak untuk menjaga kuburan orang yang baru dikebumikan. Begu-begu ini juga hidup sebagaimana kehidupan manusia layaknya. Mereka juga memiliki strata. Begu dari orang yang meninggal selama hidupnya baik, keturunannya tetap menghormatinya. Begunya bisa berubah menjadi sumangot dan selanjutnya menjadi sahala. Makanya orang Batak dahulu sangat menghormati orang tuanya bahkan sampai lama setelah meninggal. Tidak jarang diberikan makanan, dibangunkan rumahnya dan lain-lain layaknya manusia hidup. Sebut Irfan. Kemudian Irfan mendefinisikan kata ganjang. Dia menyebut kata ganjang berarti panjang. Jadi, Begu Ganjang itu perawakannya tinggi besar, hitam dan wujudnya pun tak terlihat. Jika lebih luas lagi, itu termasuk dalam ilmu gaib atau sihir. Irfan juga menyebutkan Begu Ganjang, sejenis begu yang asal-usulnya belum jelas didapat. Namun melihat dari fenomena kepercayaan sebagian masyarakat,
Begu ganjang ini merupakan sejenis makhluk gaib yang bisa dipelihara dan dimanfaatkan oleh manusia tertentu sebagaimana kepercayaan terhadap tuyul dalam masyarakat Jawa. Dalam kajian antropologi religi, ada namanya ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam adalah kemampuan manusia mengendalikan kekuatan-kekuatan makhluk gaib supra-alami. Begu ganjang masuk kategori ilmu hitam. Sedangkan ilmu putih manusia bersandar pada kekuatan gaib supranatural, pada awalnya ada dalam pemikiran kepercayaan individu dari anggota masyarakat. Kemudian kepercayaan tersebut disebarkan pada masyarakat lainnya dengan berbagai maksud atau tujuan, sehingga ada kalanya kepercayaan yang demikian menjadi kepercayaan kolektif. Begu ganjang sudah menjadi kepercayaan kolektif dari masyarakatnya. Bisa menimbulkan masalah besar dalam kehidupan sosial masyarakat setempat maupun lingkungannya. Tidak jarang terjadi pengusiran bahkan sampai pada pembunuhan pada orang-orang yang kebetulan atau diasumsikan sebagai pemilik begu ganjang tersebut. Hal ini bisa berdampak sangat lama sampai pada keturunannya beberapa generasi. Sebut Irfan. Irfan yang merupakan alumni S3 dari antropologi UI ini mengatakan bahwa ada teori batas akal dari J.G. Frazer di mana manusia pada mulanya akan menjawab masalah hidupnya dengan menggunakan akalnya. Ketika akalnya sudah tidak mampu memahami sampai pada batas akalnya, manusia akan mencari jawabannya melalui supranatural. Supranatural itu pembohong karena non-materi, tidak bisa dilihat, dan hanya dalam bayangan. Bayangan bisa muncul bermacam-macam. Kalau dalam bayangan tentang yang baik maka muncullah wujud-wujud yang baik seperti tentang Tuhan, tentang malaikat. Kalau dia berpikirnya negatif, maka muncullah wujud-wujud negatif misalnya setan, iblis, hantu. Dalam budaya Batak Begu, maka begu itu selalu muncul dalam bentuk yang negatif, ucap Irfan. Irfan menyebut kepercayaan demikian sebenarnya adalah milik individu. Akan tetapi ada kalanya dimanfaatkan oleh individu menjadi sesuatu yang diterima menjadi pemikiran kolektif. Nah yang berbahayanya, menantangnya di sini sebenarnya ketika kepercayaan, keyakinan individu ini disebarkan ke masyarakat sehingga menjadi kepercayaan kolektif. Ini yang berbahaya. Misalnya begu ganjang. Kalau ditanya lagi apa itu begu ganjang akan bermacam-macam definisi orang. Karena dia tidak pernah melihat. Hanya ada di dalam bayangan atau cerita dari cerita tapi jelas begu konotasinya negatif. Sebut Irfan. Irfan melihat dalam kepercayaan sebagian masyarakat, begu ganjang ini bisa dipertahankan. Dia sama dalam budaya lain, bisa memelihara jin dan tuyul. Nah biasanya orang yang dipercaya memiliki ini dia harus ada. Selalu muncul ada perilaku-perilaku yang berbeda dari kebiasaan orang atau ada situasi yang berbeda, ujar Irfan. Irfan menyebut isu-isu yang menyebar di masyarakat menjadi kepercayaan kolektif yang berbahaya. Dari kepercayaan, keyakinan individu berubah menjadi kepercayaan kolektif dan ini didukung biasa dari fakta-fakta yang sebenarnya ada kalanya fakta ini rasional hanya karena keterbatasan kemampuan berpikir masyarakatnya. Maka langsung kepada hal yang gaib. Irfan lalu mencontohkan, ada satu kasus di suatu desa di Sumut. Desa ini sebenarnya karena sumber dayanya dapat mencukupi, bagus. Hanya karena ada isu-isu seperti ini sehingga terjadi kondisi lingkungan dan masyarakatnya jadi tidak nyaman. Ada yang mungkin misalnya pemilik begu ganjang. Hal ini disebarkan oleh orang-orang tidak senang terhadap dia. Sampai dia akhirnya terjadi pengusiran atau bahkan pembunuhan dan akhirnya masuk ke ranah hukum. Ranah hukum kan tidak melihat ini. Lihatnya hukum positif yang bisa dihadirkan pembunuhannya. Maka di penjara. Nah orang yang diisukan yang membunuh ini menjadi dicap image negatif dari sudut manapun. Yang membunuh dari segi hukum dia sudah negatif. Yang dicap ini sebagai pemilik begu ganjang sampai ke keluarganya dicap negatif. Nah ini yang menurut saya harus dinetralisir, sebut Irfan. Sejauh ini, Irfan belum dapat menyimpulkan mulanya begu ganjang berkembang. Namun fenomena ini menunjukkan ketika muncul suatu permasalahan di masyarakat. Saya belum dapat ceritanya sejak kapan itu berkembang. Tapi fenomena yang saya lihat, hal-hal yang seperti ini akan muncul ketika terjadi suatu masalah. Misalnya muncul serangan wabah penyakit pada masyarakat tertentu. Akan muncul isu-isu seperti itu, ujar Irfan. TV Riau Bangkit.